Agenda Risalah akhir tahun 2024 digelar di Bumi Tambun Bungai, Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan tema yang menggugah hati dan pikiran, yaitu Kepemimpinan Sekuler Menyengsarakan, Kepemimpinan Islam Harapan Masa Depan. Acara ini dihadiri sekitar 70 tokoh muslimah dari Kalimantan Tengah. Tokoh umat menunjukkan semangat dan rasa rindu yang besar untuk bisa berjuang bersama dalam menyampaikan gagasan besar yang dibahas dalam acara ini. Diskusi juga berlangsung dengan hangat dan menggugah. Selain materi yang luar biasa, respon peserta pun tak kalah luar biasa. Berikut hasil wawancara tokoh muslimah yang hadir pada forum ini. Ya, benar. Karena penguasa yang populis otoriter itu adalah penguasa yang seolah-olah dia merakyat, yang seolah-olah dia peduli sama rakyatnya, padahal penguasa itu yang lebih mementingkan para kapital dan orang-orang yang otoriter karena tidak bersandar pada aturan Islam. Jadi hanya menguntungkan orang-orang tertentu dan tidak bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Setuju. Yang pertama, kita sebagai umat Islam, ya. Jadi semua umat Islam itu adalah pemimpin, ya kan? Nah, jadi walaupun kita tidak sebagai pemimpin di pemerintahan, tapi kita pemimpin dalam rumah tangga, iya, ya kan? Kalau dia seorang guru, dia pemimpin murid-muridnya. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, dia pemimpin anak-anaknya di rumah, ya kan? Jadi kita mulai memimpin dari bawah dulu, dari keluarga kecil kita, ya kan? Nah, setelah itu baru kita ke atas-atasnya seperti itu. Dan memang memang seharusnya juga semua ajaran Islam kita terapkan mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, dan sampai ke masyarakat. Secara pribadi saya setuju, sesuatu yang berdasarkan hukum Islam itu tidak menyengsarakan rakyat, karena ketika zaman Nabi pun orang-orang non-muslim terayomi. Tidak ada misalnya mereka Yahudi dibunuh, tidak, malah mereka Rasulullah itu menjamin para Yahudi untuk tetap eksis gitu kan. Dan dengan begitu ternyata mereka malah masuk Islam gitu. Dakwah yang tersembunyi lewat kebaikan-kebaikan, pola-pola kepemimpinan yang merakyat. Saya sepakat, karena saya juga Islam gitu. Ya harusnya kita kan totalitas gitu ya, sebagai umat Islam kita harus totalitas mengikuti syariat yang ada di dalam Islam. Tidak mungkin, karena pemimpin yang sesuai dengan standar Islam itu pemimpin yang punya kepribadian Islam yang kuat, kemudian bertakwa, dia itu mencintai rakyatnya, tidak mungkin dihasilkan dari sistem demokrasi sekuler yang dia itu menggunakan sistem yang berasal dari manusia itu, bukan dari Islam, bukan dari Allah. Untuk pemimpin hari ini kita banyak sekali sebenarnya harapan kita. Yang pertama dulu, bagaimana pemimpin itu nantinya akan bisa memberikan tempat yang nyaman bagi masyarakatnya, khususnya kita yang ada di Kalimantan Tengah. Nyaman dari segala hal, lapangan pekerjaan, UMKM-nya juga, kegiatan-kegiatan kita yang muslim-muslimah ini. Berharapnya kita selalu diapresiasi dalam segala hal. Harapan kita yang lebih mungkin mewakili untuk semua masyarakat Kalimantan Tengah khususnya. Yang pertama dari masalah harga-harga dan pajak yang sekarang itu naiknya Januari kalau tidak salah itu 12%. Jadi bagaimana nanti pemimpin kita di Kalimantan Tengah ini bisa menyesuaikan kebijakan yang ada di pemerintah pusat itu, bisa mengimplementasikannya ke masyarakat, ke rakyat yang ada di Kalimantan Tengah ini. Sekiranya kehidupan yang adil, makmur, aman, damai, sejahtera itu benar-benar terwujud. Harapan saya pemimpin hari ini melaksanakan kepemimpinan itu sesuai dengan syariat Islam. Pertama, kita memahami kepemimpinan dengan adil kepada rakyatnya. Yang kedua, kita bijaksana terhadap rakyatnya. Ketiga, jangan kita selalu mementingkan kepemimpinan tuh
mementingkan diri sendiri, harus kepentingan rakyat didahulukan daripada kepentingan kita sendiri. Pemimpin yang sesuai dengan Islam itu pemimpin yang punya kepribadian Islam yang kuat. Kemudian dia bertakwa. Jadi bertakwa di sini adalah pemimpin yang menggunakan aturan Islam untuk diterapkan di tingkat negara. Dia juga mencintai rakyatnya. Jadi bukan rakyat yang justru melayani negara dengan adanya misalnya pajak tadi. Pajak akan naik tahun 2025. Bukan seperti itu. Yang pertama, sebelum ke lingkungan dulu, saya akan mencoba untuk mencerdaskan diri sendiri, di mana harus paham akan hak-hak idealnya sebagai seorang rakyat itu bagaimana, andaikan menjadi seorang pemimpin bagaimana. Jadi harus paham dulu bagaimana idealnya kita sebagai masyarakat. Setelah itu baru nanti mungkin akan mencoba memberitahu kepada segala saudara ataupun lingkungan-lingkungan teman-teman ataupun segala aktivis-aktivis lainnya agar mereka bisa menyebarkan lagi apa yang kita sampaikan. Jadi mungkin lewat situ nanti saya coba untuk lebih mencerdaskan diri sendiri terlebih dahulu, baru nanti ke lingkungan sekitar. Yang pertama tadi kita berbicara juga masalah posisi saya sebagai Ketua Majelis Ta'lim Muslimah Ar-Raudah, yang perlu kita harapkan pemimpin kita harus benar-benar orang-orang yang mengerti akan agama, yang mengayomi masyarakat untuk semua kalangan. Artinya di dalam hal ini tidak cuma kita orang muslim ya, karena kita ketahui bahwa Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya itu ada berbagai macam agama. Jadi memberikan kenyamanan untuk semua pemeluk agama Islam, agama-agama yang lainnya. Tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Jadi berharapnya pemimpin kita yang akan datang, sebagaimana Rasulullah dulu kan dia pemimpin yang adil, dia menyatukan berbagai umat walaupun di tengah segala gumparan macam dan sebagainya, beliau masih bisa memberikan contoh tauladan yang baik. Kontribusi yang saya lakukan adalah dengan terus mendakwahkan Islam kafah di tengah-tengah masyarakat. Jadi mulai dari keluarga, teman, kemudian tokoh-tokoh di dalam masyarakat, sehingga opini Islam kafah ini bisa disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat, sehingga sistem Islam nantinya akan dengan mudah diterapkan ketika masyarakat sudah memahami Islam kafah. Demikianlah pendapat dari para tokoh tentang pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan syariat Islam. Pemimpin sejati hanya bisa lahir dari rahim Islam yang berlandaskan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, pemimpin dengan profil seperti ini tak mungkin lahir dalam negara dengan corak kepemimpinan populis otoriter, tetapi hanya lahir dari corak kepemimpinan Islam, yaitu khilafah Islamiyah.